Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara secara khusus mengapa Tuhan membiarkan umatnya dalam penderitaan. Ada banyak pertanyaan, jika Tuhan baik, mengapa orang benar menderita? Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Keberadaan penderitaan dalam dunia milik Tuhan merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan, kan? Tidak semudah menjelaskan 1+1 sama dengan 2, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Allah baik dan berkuasa, mengapa Dia membiarkan penderitaan ada di muka bumi ini? Bagi mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan penderitaan, penganiayaan, pertanyaan ini jauh lebih rumit. Bahkan kalau hamba Tuhan ditanya, kadang bingung menjawabnya. Bapak Ibu Saudaraku, rasa sakit yang ada terlihat begitu nyata. Seringkali bahkan sukar untuk diungkapkan dengan hanya sekedar kata-kata saja. Ada banyak orang bilang begini, ibu sih gak pernah merasakan. Bapak sih gak pernah merasakan, cuma bisa khotbah doang. Tapi saya mengalaminya. Saya kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, persoalan tidak menjadi mudah bagi orang-orang Kristen. Kita perlu ingat, kita bergumul dengan pertanyaan yang sama setiap hari, kan? Kita juga memiliki persoalan versi kita sendiri tentunya. Jika Tuhan baik, mengapa orang menderita? Jika Tuhan baik, mengapa anakku meninggal? Jika Tuhan baik, mengapa kami jatuh miskin? Mengapa ibuku sakit dan meninggalkan aku sebatang kara? Mungkin banyak pertanyaan yang ada. Khotbah kita hari ini mungkin hanya menyediakan sebagian jawaban saja. Memang tidak tuntas. Bapak Ibu Saudaraku, mohon maaf, tidak ada satu teks yang mampu menerangkan segala aspek yang bersentuhan dengan pergumulan ini tentunya. Namun paling tidak ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri teguh di tengah kehidupan yang tidak pernah lepas dari pertanyaan. Dari Anda lahir sampai Anda mati, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin tidak ada jawabannya. Dalam kaitan dengan persoalan ini tentunya kalau kita belajar, tidak salah apabila kita belajar dari kehidupan Ayub. Ayub orang yang saleh. Mengapa dia sangat menderita? Orang yang kaya raya tiba-tiba menjadi miskin, penyakit kulit, istrinya meninggalkan dia. Suasana yang tidak mengenakan tentunya. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, kita akan belajar tentang Ayub. Ibu Saudaraku, secara khusus dia tokoh Alkitab yang seringkali dihubungkan dengan ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Ini contohnya Ayub, Bapak
Bapak Ibu Saudaraku. Ayub dipulihkan. Ada orang sampai seumur hidup gak dipulihkan, tetap dalam keadaan miskin misalnya, dalam keadaan sakit dan sebagainya. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, merupakan respon Ayub yang terakhir terhadap segala pergumulannya. Bagian ini bisa dikatakan jawaban atas pergumulan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah Ayub pada akhirnya benar-benar mengalami semua alasan dan pekerjaan ilahi di balik semua kesengsaraannya? Oh, tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Dia tetap membiarkan dirinya berada dalam ketidaktahuan. Manusia tidak mungkin bisa tahu 100%. Ya. Yang menarik adalah posisi teks ini diletakkan sebelum pemulihan keadaan Ayub. Ya. Hal ini sebenarnya menyiratkan pemulihan itu bukanlah jawaban atas pergumulan manusia. Dia sudah menang sebelum dipulihkan. Ayub sudah menang sebelum dipulihkan loh. Jangan lupa. Pemulihan itu sebaiknya dipahami sebagai konsekuensi dari kemenangan itu sendiri. Bahwa ini sangat penting untuk ditekankan bagi orang Kristen. Jangan sampai kita salah konsep dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena banyak orang Kristen menganggap jawaban atas persoalannya adalah perubahan keadaan, perubahan ekonomi, perubahan sifat pasangan kita, perubahan kekurangan bisa dicukupi, yang sakit bisa disembuhkan, yang dalam penderitaan dilepaskan, yang dalam bencana dilepaskan, mungkin dalam kecelakaan terus Tuhan menyembuhkan dan sebagainya. Tidak demikian dengan Ayub, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah menang bahkan sebelum ada perubahan keadaan. Solusi sejati seringkali, ya Bapak Ibu Saudara perlu ingat, jangan sampai lupa, solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, tetapi perubahan diri kita di hadapan Allah. Jadi solusinya itu bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan diri kita di hadapan Allah. Pengenalan kita terhadap Allah justru diperdalam, bukan? Persandaran kita kepadanya dikokohkan. Karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi jangan fokusnya, oh ekonomiku dipulihkan, yang miskin jadi kaya, yang menderita sakit langsung sembuh. Enggak semua orang mendapat mujizat. Masalahnya begitu Bapak Ibu Saudara. Lantas apakah kita lari dari panggilan Tuhan? Apakah kita langsung kabur gitu? Tidak usah percaya dengan Yesus karena Tuhan tidak mencukupi kebutuhan kita. Tentu tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Hidup tidak senorak itu saya kira ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang terjadi pada kasus Ayub sebenarnya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita konsentrasi tertuju kepada Allah. Mengapa orang benar menderita? Ada beberapa jawaban yang disediakan Allah melalui perkataan Ayub di pasal 42 ayat 1-6 yang sudah saya bacakan tadi. Kalau boleh lebih diringkas ini Bapak Saudaraku ya. Jawaban terletak di sini supaya kita semakin mengenal Allah dan diri kita. Kadang-kadang kita ini gak pernah mengenal diri kita sendiri. Banyak keinginan, tapi kadang kita gak ngerti sebenarnya kebutuhan kita itu apa sih. Ya kadang kita punya keinginan, tapi kadang kita gak pernah mengenal diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa orang benar menderita? Ada banyak jawaban ya sediakan Allah melalui perkataan Ayub tentunya ya. Supaya kita semakin kenal dengan Allah dan semakin kita mengenal diri kita sendiri. Supaya kita mengenal kedaulatannya. Yaitu dua. Pengakuan Ayub di sini sebelumnya keadaannya kan sudah dipulihkan Bapak Ibu Saudaraku. Hal ini berarti bahwa apa yang dia maksudkan itu rencana Allah tidak mencakup pemulihan keadaannya. Ini adalah pengakuan muncul sebagai respon. Saudaraku, jangan salah ya.
Kadang-kadang kita ini terlalu salah, selalu gegabah, sehingga kita selalu bilang Allah tidak adil. Mana Allah saat aku menderita? Itu respon terhadap perkataan Tuhan. Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, alam semesta ini dipenuhi dengan begitu banyak petunjuk tentang kekuasaannya. Ingat, Dia memutuskan, melakukannya, dan mengatur segala sesuatunya. Ya, puji nama Tuhan. Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan yang menimpa Ayub, itu ada dalam rencana Allah. Jadi kadang-kadang kita pikir berarti Allah mencelakai manusia. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Rencana ini bersifat pasti. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup memutuskan rencana tersebut. Bukan hanya itu, rencana itu juga bersifat pasti, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Ya, puji nama Tuhan. Sudah teks Ibrani ada frase yang gagal, sebaiknya diterjemahkan yang dapat digagalkan. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, jika Ayub memandang segala sesuatu yang menimpa dia sebagai rencana Allah, maka semua peristiwa di pasal 1-2 itu juga termasuk dalam rencananya Tuhan. Ingat, ini berarti bahwa Allah punya rencana yang besar terhadap Ayub. Tindakan iblis tidak berada di luar perencanaan Allah. Jadi ketika Allah mendengarkan iblis melakukan keinginannya yang jahat, pembiaran itu merupakan bagian dari rencananya. Itu bukan sekedar pembiaran pasif. Ini pembiaran yang berdaulat. Saudaraku, kata rencana 42 ayat 2 itu juga mencakup perampokan, bisa bencana alam, penyakit yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Apa yang terlihat sebagai musibah tetaplah rencana Allah. Apa yang terlihat sebagai musibah tetaplah rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bagian dari rencana Allah. Apa yang tampak begitu buruk, penyakit kulit yang dialami Ayub, itu juga termasuk dalam rencananya Allah. Walaupun semua itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah secara aktif langsung terlibat di dalamnya loh. Iblis yang menjadi aktor intelektualnya. Dia menggunakan orang-orang jahat, alam untuk menyengsarakan Ayub. Ya, bagaimanapun hal ini tetap tidak meniadakan kedaulatan Tuhan. Ya, iblis tidak bisa berbuat yang aneh-aneh tanpa seizin Tuhan. Jadi, walaupun semua itu rencana Allah, bukan berarti Allah secara aktif langsung terlibat di dalamnya. Tidak, iblis menjadi aktor intelektual. Dia menggunakan orang jahat, alam sekitar untuk menyengsarakan Ayub. Tetapi tidak pernah meniadakan kedaulatan Allah di sana. Supaya kita mengakui hikmat Allah di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam penderitaan yang berat ya Bapak Ibu Saudaraku, tentu kadang-kadang manusia itu sering menyalahkan manusia. Kadang-kadang sering menyalahkan manusia yang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan siapa. Tapi kadang sering kali kita sering menyalahkan Tuhan. Ya, kalau kita sakit kita menyalahkan Tuhan. Ya, kadang kita dalam bencana kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak sertai ya? Bapak Ibu Saudaraku, dalam penderitaan yang berat, kita cenderung memborbardir Allah dengan deretan pertanyaan. Di manakah engkau? Apakah engkau peduli? Apa Tuhan tidur? Bahkan mungkin Tuhan lagi asik makan pisang goreng terus aku menderita dibiarkan. Enggak gitu juga kali ya. Mengapa engkau membiarkan ini terjadi ya Allahku? Apa maksud dari semuanya ini? Kita menginginkan jawaban yang tuntas kan sebagai manusia. Inginnya langsung tahu, mengerti. Oh ini jawabannya. Jadi gak tedeng aling-aling. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak mau hidup dalam kebingungan dan ketidaktahuan kan. Lebih celaka lagi. Kita seringkali hanya menginginkan jawaban yang menurut kita itu masuk akal dan menyenangkan. Itu manusia. Manusia ingin jawaban yang menyenangkan, yang masuk akal. Segala sesuatu yang kayaknya merugikan,
tidak masuk akal, dia tidak setuju, Bapak Ibu Saudara. Itu juga dilakukan oleh Ayub. Ia menanya Allah dan mempertanyakan keadaannya. Dia menuntut sebuah penjelasan. Menariknya, Allah tidak memberi jawaban langsung atas semua pertanyaan Ayub. Dia justru menjawab dengan pertanyaan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan balik, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Menunjukkan siapakah Allah dan siapa manusia. Jadi Tuhan ditanya, kita membalas tanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pusing nih. Tuhan selalu memberikan pertimbangan dan hikmat di balik setiap keputusannya. Keputusan nasihatku di sini, Ayub sebenarnya merenungkan kembali pertanyaan ilahu. Di saat itu Allah menanya dia. Pertanyaan ini kembali, kembali pertanyaan ilahu tadi itu di 38 ayat 2. Di sana Allah menanyai dia kan. Nah, pertanyaan ini lantas diikuti dengan begitu banyak pertanyaan selanjutnya retoris yang menunjukkan bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini kan. Anda percaya Allah mengatur segala sesuatu alam semesta ini? Ya, saya percaya. Tanpa hikmat Allah, alam semesta tidak mungkin teratur sampai sekarang. Ini semua campur tangan Allah. Saya percaya atas alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa manusia justru seringkali kekurangan hikmat. Banyak perkataan, kurang pengetahuan, dengan arogan ingin mengetahui segala sesuatu padahal pengetahuannya terbatas. Itulah manusia. Manusia merasa dirinya sudah pandai, ingin mengerti segalanya tentang Tuhan. Kita perlu tahu, kita manusia yang perlu keterbatasan. Kita tidak selamanya bisa mengerti yang Tuhan mau kan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, sebagai Allah yang berhikmat, Dia pasti melakukan segala sesuatu dengan alasan tertentu. Namun ya Bapak Ibu Saudaraku, pertimbangannya tersebut tidak selalu dibuka bagi kita manusia tentunya. Jadi nggak semuanya dibuka. Jadi kayak misteri ilahi begitu ya. Pertimbangan itu tidak akan dibuka bagi manusia langsung belak kabeh kamu ngerti semuanya. Kadang-kadang sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun kemudian baru Anda sadar, oh ternyata Tuhan ingin ini. Bertahun-tahun kemudian baru Anda tahu, oh ternyata di balik penderitaanku aku belajar ini dan itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bahkan seandainya hal ini dibuka sekalipun, manusia itu seringkali tetap tidak mengerti. Ya, karena keterbatasan yang dimiliki manusia. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mampu memahami Allah. Hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Itu kita harus sadar, kita manusia dan ada senjang yang jauh dengan Allah. Supaya kita mengenal Allah lebih personal dan mendalam dalam hal ini tentunya. Ayub saat itu. Ayub hidup di tengah sistem keagamaan yang cenderung retributif. Apakah itu? Segala tindakan Allah hanya respon terhadap perbuatan manusia. Jadi siapa yang taat dapat berkat. Siapa yang fasik akan menerima hukuman. Nah, kesalehan dan kekayaan Ayub sangatlah mudah dipahami sebagai kerangka teologis seperti ini. Jadi kalau Anda taat, maka Anda menjadi diberkati Tuhan kaya raya. Terus kalau Anda jatuh miskin, mungkin Anda tidak melakukan firman Tuhan. Ini pengertian teologi yang sempit. Ya, zaman dulu retributif ini dianut oleh orang-orang zamannya Ayub tentunya. Kesalahan dan kekayaan Ayub sangat mudah dipahami sebagai kerangka teologis seperti ini. Ya, Bapak Saudaraku, persoalannya akan muncul jika terjadi sebaliknya ini ya. Ayub yang saleh ternyata tertimpa berbagai peristiwa yang buruk dapat dipahami itu sebagai kutuk menurut kacamata publik pada waktu itu. Jadi, oh mungkin Ayub mendapat kutuk dari Tuhan karena berdosa. Oh mungkin ini dan mungkin ini. Bapak Ibu Saudaraku, waktu Ayub berusaha memahami semua itu di dalam kerangka teologi retributifnya, dia gagal untuk memahaminya. Bapak
Bapak Ibu Saudaraku. Para sahabat Ayub pun memandang situasinya dengan kacamata yang sama. Ya, mereka berpikir, kamu harus mengaku dosa Ayub, ya, kamu harus bertobat dan sebagainya. Tidak heran mereka terus berusaha untuk meyakinkan Ayub tentang dosa-dosanya. Bagi mereka ini ya Bapak Ibu Saudaraku, saat itu hal-hal yang buruk tidak mungkin terjadi pada orang saleh. Setiap penderitaan pasti disebabkan karena dosa tertentu. Ya, itu pemahaman teologi yang sempit Bapak Ibu Saudaraku. Kali ini Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Allah yang jauh lebih besar dan kompleks daripada selama ini yang Ayub pikirkan. Allah berada di luar kotak retributif. Konsep taat berkat, fasik kutuk, itu Ayub akan dibawa lebih dari itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hanyalah cara umum yang diberlakukan Allah. Sebenarnya kalau taat, berkat, fasik, kutuk itu kan secara umum saja. Sebenarnya Allah ingin membawa Ayub masuk lebih dalam. Mungkin iblis punya pemikiran akan menghancurkan Ayub supaya tujuannya imannya akan goyah dan mengutuki Allah. Tetapi Allah punya pemikiran yang berbeda. Allah ingin membawa Ayub untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak hanya sekedar taat, Anda diberkati Tuhan. Kalau Anda fasik, maka Anda akan dikutuk. Tidak sekedar itu saja. Jadi hal-hal yang buruk tidak mungkin terjadi pada orang saleh. Oh, tentu tidak. Ada banyak orang saleh yang mengalami banyak penderitaan. Jadi setiap penderitaan itu belum tentu disebabkan oleh dosa. Bisa saja ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Jadi kita perlu bergumul dengan Tuhan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai kehidupan? Kali ini Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Allah yang jauh lebih besar, lebih kompleks. Sama ini yang dia pikirkan Allah hanya di luar kotak retributif. Ya, tetapi dia sadar Allah tidak terikat dengan hal itu. Ingat, Ayub sedang dilatih Tuhan untuk berpikir di luar kotak. Berpikir di luar kebudayaan saat itu. Bukan hanya lebih mendalam, pengenalan Ayub kepada Allah juga lebih personal. Mula-mula ya dia berpikir mungkin ya leluhur bilang begini, ya sambil dibaca kitabnya ya tanpa harus bergumul dengan dalam gitu ya. Sekedar hanya tahu, tapi hari itu Ayub mengenal Tuhan dengan cara pandang yang baru. Ya. Sebelum ia hanya mendengar dari kata orang, doktrin yang berdasarkan tradisi, ya ini hanya diterima begitu saja tentunya, ya kan? Ayub memandang Allah dengan matanya sendiri. Doktrin tentang Allah bukan sekedar opini publik belaka. Doktrin itu perlu diimani, perlu untuk dihidupi dan dialami, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi firman Tuhan itu perlu dialami. Ya, jadi kalau orang Kristen hanya tahu membaca, oh secara ini, secara itu, oh ya, hanya itu aja. Anda tidak akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tidak hanya mengenal tentang Allah, namun benar-benar mengenal Dia karena dalam arti mengalami Dia secara nyata. Puji nama Tuhan. Supaya kita mengenal kehinaan diri sendiri. Jadi kita tidak terlalu merasa bangga dengan hidup kita. Bagian Al-Dain ini telah menjadi topik perdebatan di kalangan penerjemah saat itu. Sebagian memahami dalam terjemahan LAI, aku mencabut perkataanku, itu ya, Bapak Saudaraku. Sebagian besar memilih aku memandang rendah diriku. Jika opsi pertama benar, pertobatan Ayub hanya berpusat pada perkataannya. Ya, tetapi perdebatannya para sahabatnya, jika opsi kedua itu benar, maka pertobatannya lebih ke arah sikap hati, keingintahuan yang berlebihan. Ini yang perlu dikoreksi. Jadi dua opsi yang ada, pertimbangan konteks lebih berpihak pada opsi yang terakhir. Opsi yang kedua ya, berarti pendekatan hati. Jadi pertobatan ke arah sikap
hati. Puji nama Tuhan. Dari kacamata Allah, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Ia tidak perlu bertobat dari perkataannya. Yang salah pada Ayub itu adalah rasa ingin tahunya yang terlalu besar. Dia hendak memahami hal-hal yang melampaui pengetahuannya. Dia menganggap pikirannya itu yang terbatas sanggup memahami keadaan yang rumit. Wow, apabila Allah memberikan penjelasan itu, ya kadang-kala kita ini dijelaskan Tuhan karena ya belum mengerti Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan kita ini terbatas. Jadi kalau Ayub mencoba mengerti melebihi dari kapasitasnya, itu adalah bentuk kesombongan rohani. Jadi ini adalah kesombongan, karena itu Ayub perlu bertobat, merendahkan diri di atas abu. Ya, puji nama Tuhan. Semoga firman Allah hari ini mengingatkan kepada kita semua penderitaan yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang karena dosa, mungkin itu karena Allah ingin mengajak Anda masuk lebih dalam. Mungkin ada dosa-dosa yang terselubung seperti kesombongan di hati. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin dosa kesombongannya terselubung dan orang gak ngerti. Misalnya Anda nonton televisi, orang pamer dengan kemampuannya. Wah, dalam hati, nuai sombong, aku lebih bisa dari kamu. Itu cuma ngomong di hati. Itu sudah sombong, sudah dosa Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita berpikir dosa yang besar-besar yang kelihatan. Oh, aku gak berdosa. Sejak muda aku melakukan semuanya itu. Tidak pernah melanggar firman Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang terselubung di hati. Mungkin ada kesombongan. Mungkin Anda terbiasa hidup di dalam lingkungan kerohanian yang bagus. Anda berpikir Anda sudah tidak perlu pertobatan. Anda harus sadar manusia setiap hari butuh pertobatan. Ayub saat situasinya begitu genting, biasanya hidup saleh itu diberkati Tuhan, tapi ini dibalik oleh Tuhan. Justru dalam keadaan kesalehannya, dia mengalami sakit kulit yang berlebihan. Istrinya yang suruh kutuki aja Allahmu, ya. Anak-anaknya mati dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan Ayub sangatlah menggenaskan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, penderitaanku juga sama kok. Aku menderita Tuhan. Aku sudah tidak kuat, ambillah nyawaku ya Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, di tengah penderitaan yang Anda alami, Anda perlu bergumul dengan Tuhan. Anda perlu berpikir, perlu membaca firman Tuhan, perlu mendekatkan diri berdoa kepada Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah prahara yang terjadi, mungkin belum ada jawaban Tuhan. Bertahun-tahun tidak ada jawaban Tuhan, tapi Anda tetap kuat saat itu menjalaninya. Itu berarti bentuk pertolongan Tuhan. Di dunia ini serba hidup morat-marit, carut-marut. Ya memang hidup di dalam dosa itu ya semua carut-marut Bapak Ibu. Apalagi kita ini naturnya berdosa, selalu beranggapan negatif tentang Allah. Sedikit-sedikit salahnya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar. Sebelum Allah memulihkan keadaan Ayub, konsep berpikirnya, hatinya telah dipulihkan Allah. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pola pikir yang baru, pengenalan akan Allah yang dibukakan semakin hari semakin dalam. Anda hidup di dalam hadirat Tuhan, Anda akan membarui. Jadi segala sesuatu yang sempit, pengalaman iman yang sempit itu diperbarui oleh Allah dengan berbagai cara tentunya. Allah punya cara untuk mendidik setiap umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan selalu beranggapan pemulihan itu dari perubahan keadaan saja, tetapi perubahan hati. Posisi hati yang tepat di hadapan Allah. Hidup dalam kebenaran. Walaupun Anda dalam penderitaan, Anda tidak sendiri. Semua orang di dunia ini juga mengalami banyak penderitaan dengan versinya masing-masing. Tetap beriman kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Tetap tekun berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Selamat hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan. God bless you. Sampai kesudahan zaman. Allah menyertai Bapak Ibu Saudaraku dalam keadaan apapun, profesinya apapun, siapapun Anda akan diberkati Tuhan dalam segala hal. Di dalam kebajikan dan kemurahan, hidup dalam kasih Allah senantiasa. Amin. Puji nama Tuhan.